Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du, faqad qala al-musannif rahimahullah fi hadal kitab al-musamma bir-risalah as-samarqandiyah fi ilmi al-bayan fi al-aqdi as-salis ya. Qala al-musannif rahimahullah al-aqdu as-salis. Hari ieu eta bab anu katilu anu diumpamakeun kana untean kalung. Untean kalung 11 gram. Untean kalung anu diumpamakeun kana untean kalung ya berlaku 11 ton mas. Ngahayal tong kagok. Anu diumpamakeun kana untean kalung anu katilu fi tahqiqi qarinatil isti'arati bil kinayah dina ngajelaskeun qarinah isti'arah bil kinayah atau makniyah. Wa ma sareng lapad yudkaru anu dicarioskeun anu diredaksikeun non majiyadatan karena jadi tambahan alaiha kana ieu qarinah min mulai matil musyabbahi bihi tina pirang-pirang lapad anu identik anu nyirian kana musyabbah bih finahu qaulika dina seperti ucapan anjeun makhalibul maniyah nasyabat di fulani. Hari pirang-pirang kukuna maut anu diumpamakeun kana hewan pemangsa eta nasyabat parantos ngaujam naon ieu makhalibul mania di fulani ka hijal. Wa fihi sareng eta tetep dina ieu al-aqdu as-salis khamsu faraida. Hari 5 pirang pembahasan masalah anu diumpamakeun kana 5 pirang-pirang mutiara. Jadi kang kalung ieu lain kong kalung di emas ya, kang kalung dari mutiara. Susah dapetinnya karena dapetinnya dari dasar lautan. Namun emas perak kan dari daratan, ini kan dari lautan. Bab yang ketiga akan menjelaskan tentang fakta atau qarinah yang mencegah pemaknaan makna asli, yang mencegah pemaknaan makna hakiki. Qarinah itu fakta, kalau dalam ilmu mantik itu ya dalil ya. Qarinah menjelaskan tentang fakta atau qarinah isti'arah bil kinayah dan menjelaskan tentang lafaz yang mempunyai makna identik untuk musyabbah bih. Dalam contoh seperti ungkapan makhalibul maniyah nasyabat bi fulani. Kuku-kukunya hewan pemangsa telah menghujam seseorang yang diumpamakan apa? Kuku-kukunya kematian yang dimakan dengan hewan pemangsa. Ada adfar, ada makhalib. Sebenarnya lebih umum adfar. Kalau adfar itu untuk seluruh kuku hewan pemangsa. Kalau makhalib biasanya untuk kuku
hewan yang berbentuk yang berupa burung. Burung kan banyak yang kukunya untuk memaksa pemangsanya. Nah, itu biasanya makhalif. Nah, kalau adfar itu umum. Adfar itu bisa untuk ya binatang apa aja yang bisa menjadikan dia itu senjata untuk memangsa hewan yang lain. Itu adfar. Di sini contoh pakai makhalif. Sama sih artinya adfar dan makhalif. Ini dalam bab ini akan menjelaskan tentang lafaz yang identik dengan musyabbah bih. Kalau dalam bab kedua kemarin menjelaskan tentang masalah majaz bil kinayahnya, apakah musyabbah, apakah musyabbah bih. Dalam bab yang ketiga ini menjelaskan tentang lafaz yang memberikan makna identik untuk musyabbah bih yang dalam ilmu bayan dikenal dengan tarsyih. Ya. Nah, ini ada beberapa pandangan dari para ulama ilmu bayan, para ulama ahli bayan. Ada Al-Faridah 1, Faridah 2, Faridah 3 sampai tamat terakhir itu adalah Faridah yang kelima. Jadi bab ketiga ini berisi 5 topik pembahasan yang berhubungan dengan qarinah, isti'arah bil kinayah, dan berhubungan dengan lafdun mulaimun lil musyabbah bih atau tarsyih dalam isti'arah bil kinayah. Tapi kalau tarsyih itu nanti dalam topik permasalahan terakhir itu bukan hanya ada di isti'arah bil kinayah, bahkan ada di isti'arah tasrihiyah, ada di isti'arah ada di majaz mursal, ada di tasbih, ada. Nanti itu terakhir ya, dalam terakhir itu tarsyih itu untuk apa aja. Jadi kalau di sini kan pembahasannya tarsyih dalam isti'arah bil kinayah. Padahal tarsyih itu tidak harus ada dalam isti'arah bil kinayah. Bisa di isti'arah bil kinayah atau makniyah, bisa di isti'arah tasrihiyah, bisa di majaz isti'arah tahiliyah. Nah, tahiliyah ini ada 2 versi. Nanti kamu harus paham tahiliyah ini. Isti'arah tahiliyah itu ada 2 versi. Kemarin kamu mengatakan bahwa yang berhubungan dengan tahiliyah itu apa nanti. Jadi tahiliyah itu ada 2 versi ya. Nanti di sini ada pandangan tahiliyah versi di luar Imam Syakaki. Kalau Imam Syakaki mengatakan isti'arah tahiliyah itu apa? Isti'arah yang memberikan sebuah khayali, menghayalkan. Sama ada versi isti'arah tahiliyah versi ulama salaf. Namanya isti'arah tahiliyah juga, cuman bukan majaz bil isti'arah al-lugawi, masuknya majaz akli. Jadi kalau versi Imam Syakaki isti'arah tahiliyah itu majaz lugawi. Kalau versi ulama salaf isti'arah tahiliyah itu adalah isnad atau isbatul hukmi atau nafyul hukmi. Nah, isnad ini disebutnya majaz akli. Majaz akli ada yang disebut nanti isti'arah tahiliyah menurut versi siapa? Ulama salaf. Jadi ada isti'arah tahiliyah versi Imam Syakaki, ada isti'arah tahiliyah versi ulama salaf. Nah, ini kamu yang harus jeli memahami istilah atau terminologi dalam ilmu bayan. Al-Faridah al-Ula. Hari iya eta pembahasan anu pertama anu diumpamakeun kana mutiara pertama dahaba ngahukuman. Saha as-salafu para ulama salaf ila annal amro kana sanyana hiji perkara alladzi asbata anu tetep naon alladzi lil musyabbah kana musyabbah min khawasil musyabbahi bihi dina pirang-pirang lapan anu khusus kana musyabbah bih eta mustakmalun digunakeun fi maknahu dina maknana ieu alladzi al haqiqi anu bangsa hakiki. Wa innama al majaju ang pastina ari majaj eta fil isbati tetep dina netepkeun hukum. Wa yusammunahu sareng padangaranan saha as-salafu kana ieu isbat isti'aratan kana isti'arah tahliliyatan anu bangsa tahlil. Wa yahkumuna sareng pada ngahukuman
saha as-salaf bi'addihi kungitungna ieu isbat infikakal makni kana kapegatna isti'arah makniyah anhu tina ieu isbat anha al makni anhu anha tina ieu isti'arah tahliliyah wa ilaihi sareng kana ieu ma dahaba salaf dahaba parantosna hukuman saha al khatibu Imam Khatib. Masalah pertama dari bab yang ketiga adalah pandangan yang dilontarkan oleh para ulama salaf. Ini bahasa dahaba ya. Sebenarnya dahaba itu artinya apa? Dahaba artinya aslinya apa dahaba? Lempang. Ya dahaba itu kan artinya apa? Lempang. Tapi yang dimaksud di sini hakama. Jadi dahaba bimakna hakama. Ya piraku lalu lempang para ulama. Jadi dahaba bimana? Hakama. Ari dahaba itu apa? Didul iyab. Lawannya balik. Pergi namanya dahaba. Balik namanya iyabun. Dahabun, dihabun, iyabun ya. Bilang pergi kan namanya dihabun ya. Iyabun. Kalau dahaba itu artinya ya pergi. Kalau hakama ya menghukum. Tapi di sini dahaba bimana apa? Hakama. Berarti ini adalah majaz apa? Majaz dalam fiil namanya majaz apa? Majaz bil isti'arah at-tasrihiyah at-taba'. Ya. Jadi terjadi majaz bil isti'arah at-tasrihiyah at-taba'iyah. Berarti subbiha. Apa masdarnya hakama? Subbiha. At-tahkim menghukumi. Hakama mentahkim. Subbihat tahkim bi ad-dihab. Sebab ad-dihab itu asal maknanya adalah didul iyab, lawannya pulang, pergi. Berarti mananya? Masa di sini para ulama pergi? Nah di sini subbiha at-tahkim bid-dihab bi jami' al-ittifaq fi kullin. Sama-sama dalam semuanya itu punya kesepakatan di sini. Kamu pergi berarti ada kesepakatan. Dan menghakimi juga di sini ada kesepakatan. Ada sesuatu yang pasti gitu. Di jami'i al-ittifaq fi kullin dzukira al-musyabbah bihi wa huwa ad-dihab wa hudifa al-musyabbah wa huwa at-tahkim wastaqqa min ad-dihab bi ma'na at-tahkim dhahaba bi ma'na hakama ala sabilil majaz bil isti'arah at-tasrihiyah at-taba'iyah ay fil fi'l. Nah itu dahaba. Para ulama salaf berkomentar, berpendapat bahwa sesuatu itu apa di sini? Lafdun mulaimun lil musyabbah bih. Al-amru maksudnya apa di sini? Tarsyih. Ya. Al-amru alladhi asbata lil musyabbah yaitu tarsyih. Sesuatu yang tetap dengan musyabbah, yaitu dari lafaz-lafaz yang punya makna identik untuk musyabbah bih itu harus digunakan maknanya sebagai makna yang hakiki. Sekali lagi, terjemahannya. Menurut pendapat ulama salaf, lafaz yang mempunyai makna identik dengan musyabbah bih dalam isti'arah bil kinayah secara redaksional bersama dengan musyabbah, tetap dengan musyabbah, maknanya harus menggunakan makna hakiki, harus menggunakan makna asli, harus menggunakan makna untuk peruntukannya. Tidak boleh menggunakan makna majazi, tidak boleh menggunakan makna yang lain. Paham ya?
natoko bihi kutubul mutaqaddimin. Kutub itu isti'arah bil kinayah. Natoko adalah lafdun mulaimun lil musyabbah bihi. Lafad yang identik mananya dengan musyabbah bihi, yaitu manusia yang bisa ngomong. Nah, lafad natoko tidak boleh dimaknai dengan makna yang lain. Harus bermakna natoko, nggak boleh bermakna dalla, begitu. Nah, majaznya di mana? Menurut ulama salaf dan diamini, didukung oleh pendapat ini oleh pendapat Imam Khatib. Menurut salaf dan didukung oleh pendapat Khatib, majaznya terjadi dalam isnadnya. Isnadun nutki lil kutub isnadun majaziyun akliyun. Majaznya hanya terjadi dalam penetapan dan pentiadaan hukum. Berarti masalah isnad, bukan masalah kosakata atau susunan kata. Karena majaz itu kan ada majaz lugawi, kosakata atau susunan kata. Ada majaz akli. Kalau majaz akli itu berarti adalah berhubungan dengan apa? Penetapan hukum. Berhubungan dengan isnad, isbat atau nafi. Nah, kalau majaz lugawi berhubungan dengan apa? Dengan kosakata atau susunan kata yang menggunakan makna di luar makna peruntukannya, menggunakan di luar mana hakiki. Nah, menurut ulama salaf, lafaz yang maknanya identik dengan musyabbah bih tidak boleh menggunakan makna yang lain, harus menggunakan makna hakiki. Majaznya di mana? Majaznya hanya isnadnya. Nah, toko tidak boleh dimaknain makna yang lain, tidak boleh dimaknain dalla. Karena kalau dimaknain makna dalla berarti menggunakan makna yang lain selain makna hakiki. Nah, majaz yang menurut ulama salaf, isnadnya natoko kepada kutub, yang menghukumi, menjustis, ngomong kepada kitab, ini namanya majaz akli. Yang disebut menurut ulama salaf isti'arah tahyiliyah. Jadi ini isti'arah tahyiliyah menurut siapa? Ulama salaf. Isnadun nutki, menghukumi, bicara, ngomong kepada kitab, namanya isnadun majaziyun akliyun. Isnad majaz akli yang menurut ulama salaf dan didukung oleh Imam Khatib namanya isti'arah tahyiliyah. Maka para ulama salaf memberikan sebuah ketetapan. Teruskan. Maka para ulama salaf memberikan sebuah hukum, setiap isti'arah makniyah pasti ada isti'arah tahyiliyah versi salaf. Ini bahasa apa? Wa yahkumuna bi'addihi infikakal makni anhu anha. Tuh, maknanya itu. Dalam Tamarkondi, wa yahkumuna bi'addihi infikakal makni anhu anha. Artinya, para ulama salaf berasumsi, berpendapat setiap isti'arah bil kinayah pasti ada isti'arah tahyiliyah atau majaz akli. Seperti makhalibul maniyah. Al-maniyah itu di situ adalah musyabbah bihnya kesabu, hewan pemangsa. Kematian musyabbah. Makhalib kuku itu adalah tarsyih. Nah, yang dibahas ini makhalib. Kata ulama salaf, makhalib jangan dimaknai yang lain. Oke? Makhalib itu jangan dimaknai yang lain, tetap dimaknai dengan kuku. Yang menjadi majaz di sini adalah isnadnya makhalib, menghukumi makhalib kuku kepada kematian. Nah, ini namanya isnad majaz akli atau isti'arah tahyiliyah. Dihayalkan di situ kematian punya kuku.
Maka menurut ulama salaf yang didukung oleh pendapat Imam Khatib, setiap almaniyah jadi isti'arah bil kinayah, pasti di situ ada makhalif isnad kepada maniyah, isnad majaz akli atau isti'arah tahyiliyah versi ulama salaf. Pasti. Karena di sini ada infikakal makni anfa'an. Jadi pasti di sini. Jadi sebuah kepastian menurut para ulama salaf, setiap ada isti'arah bil kinayah, pasti ada isti'arah tahyiliyah atau dalam bahasa kitanya itu majaz akli. Karena di sini ada dua versi isti'arah tahyiliyah menurut Syakaki. Ini yang dimaksud isti'arah tahyiliyah bukan pendapat Syakaki, pendapat ulama salaf. Jadi pendapat ulama salaf, isti'arah tahyiliyah itu adalah majaz akli. Isnadul makhalid lil maniyah isnadun majajun aklin. Isnadun majajun akliyun. Yang mana ini dinamakan oleh ulama salaf sebagai isti'arah tahyiliyah. Paham ya? Taklirnya udah. Almaniyah itu isti'arah bil kinayah kan udah taklir udah. Kembali lagi kamu ke taklir. Format udah di depan. Ini hanya membahas masalah penghukuman, pendapat-pendapat yang berkembang dalam istilah bil kinayah. Sekarang pendapat yang berhubungan dengan lafdzun mulaimun lil musyabbah bih. Ini pendapat yang pertama. Kalau nggak paham, ya biasa. Ngaji itu harus nggak paham. Ya, ngaji itu harus nggak paham supaya kamu bisa memeriksa kembali. Karena terkadang orang yang cepat paham itu suka sombong. Oh, bentar-bentar udah paham, udah biarin. Tapi kalau nggak paham, nanti kamu buka lagi. Bagaimana memahaminya? Gitu, ya. Jadi, menurut pendapat yang pertama, at-tarsyih atau lafdzun mulaimun lil musyabbah bih dalam isti'arah bil kinayah tidak boleh dimaknai dengan makna yang lain kecuali harus dimaknai dengan makna hakikinya. Yang menjadi majaz di situ adalah bukan lafaz kosakatanya, tetapi justice hukumnya. Tetapan hukum, pentiadaan hukum itu yang menjadi majaz akli yang dinamakan oleh para ulama salaf dengan isti'arah tahyiliyah versi salaf, bukan versi Imam Syakaki. Jadi kamu harus tahu nih, ada tahyiliyah itu ada dua nih. Ada terminologi dua nih. Ada terminologi tahyiliyah menurut Imam Syakaki, ada terminologi tahyiliyah menurut siapa? Ulama klasik salaf. Jadi kamu harus paham ini terminologi. Karena kalau kamu nggak paham terminologi bahaya. Dalam ngaji harus paham terminologi, harus paham istilah. Al-Faridah As-Saniyah. Pendapat yang kedua. Ari ieu eta pembahasan anu kadua anu diumpamakeun kana mutiara. Jawaza sahibul kasyaf yang menangkeun saat sahibul kasyaf anu ngagaduhan tafsir kasab tegasna al-Imam Mahmud Az-Zamakhsyari kaunahu kana sainya-nya eta tarsyih lafdzun mulaimun lil musyabbah eta isti'aratan jadi isti'arah tahqiqiyatan anu bangsa tasrihiyah. Tahqiqiyah dia ayat tasrihiyah li mulaimil musyabbih kana lafaz anu mantesan kana musyabbah kama fi qouli ta'ala seperti dina dawan Allah Ta'ala yang kuduna ahdallahi tegasna lafaz yang kuduna ahdallah Yesus tu'air sekira-kira dipinjam al-habdu nawan al-habdu makna tambang lil ahdi kana makna al-ahdi ala sabilil kinayah tetepan kana metode kinayah isti'arah bil kinayah wan naqdu sareng diinjem makna an-naqlu lil ibtali ibtalin kana makna ibtal. Jadi ada makna isti'arah tahqiqiyah. Pendapat yang kedua tentang lafdzun mulaimun lil musyabbah bih atau apa? Tarsyih. Yang tadi pendapat yang tadi nggak boleh at-tarsyih lafaz yang identik dengan musyabbah bih itu dimaknai dengan makna yang lain, harus dimaknai dengan makna hakikinya. Yang kedua, menurut pendapat Imam Mahmud Az-Zamakhsyari sahibul kasyaf, beliau berpandangan menurut Imam Zamakhsyari sahibul kasyaf, belum terjemah ya, pembahasan yang kedua
Syekh Mahmud Az-Zamakhsyari Shahibul Kasyaf memperkenankan lafaz yang maknanya identik dengan musyabbah bih dijadikan isti'arah tahqiqiyah. Kepada lafaz yang maknanya identik untuk musyabbah. Kepada lafaz yang maknanya identik untuk musyabbah. Lafaz yang identik untuk musyabbah bih isti'arah kepada makna lafaz yang identik untuk musyabbah. Contohnya seperti dalam firman Allah, yanquduna ahdallahi. Yanquduna ahdallahi. Seperti dalam firman Allah, yanquduna ahdallahi. Lafaz al-ahdu bermakna al-hablu dengan metode majaz bil isti'arah bil kinayah. Sementara lafaz yanquduna bimakna yubtiluna dengan menggunakan metode majaz bil isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Karena isti'arah dalam fi'il mudhari. Dah begitu terjemahannya. Kita fokus di contoh. Mana firman Allah yanquduna. Yanquduna itu mananya apa? Yanqudunya itu melepas. Anak itu ngudar. Ya ngudar. Melepas. Biasanya ngalepaskeun atau ngudaran mah kana tambang cocok ya. Tambang di udar, cocok? Cocok. Cocok enggak? Sekarang janji. Masa janji dilepas? Janji itu dibatalkan. Paham ya? Jadi seharusnya yanquduna itu bukan untuk lafaz ya ahdu, karena ahdu itu bukan dilepas tapi dibatalkan perjanjian. Maka di sini perjanjian Allah itu hablallah. Jadi tambang itu cocoknya ya dilepas. Kalau janji cocoknya dibatalkan. Maka isti'arah yang terjadi di sini adalah ahdallah bimana hablallah. Kenapa di sini janji dimanai tambang? Karena ada lafaz yanqudu. Nah, cocoknya nakdud, cocoknya melepas. Bahasa kita ngudar. Ngudar mah cocoknya karena tambang. Kiraku janji di udara. Paham ya? Janji itu bukan dilepas tapi dibatal. Maka lafaz ahdu di sini ini adalah musyabbah. Kenapa? Karena ada lafaz yang identik dengan musyabbah yaitu lafaz nakdun. Lafaz nakdun itu melepas itu untuk identiknya untuk apa? Tambah. Maka ahdun di sini bermakna bernapa? Bernanahab. Ahdun bermakna al-hab. Maka kita takrir di sini adalah lafaz yang berhubungan dengan musyabbah. Itu adalah lafaz apa? Lafaz ahdun. Maka di sini subbiha apa? Subbiha al-ahdu bi
Ya apa? Subbiha al-ahdu bil habli. Tulis. Qaluhu ahdallah fihi majadun bil isti'arah al-ma'niyah. Wa takriruhu an yuqala. Subbiha al-ahdu bil habdi bi jami'i at-tamassuki fi kulli. Jadi pakai pegangan, tambang dan perjanjian itu bisa pakai pegangan orang. Kamu bisa yakin orang minjam duit sama ente, kenapa? Janjinya. Ya kan? Si Acu bisa percaya sama pacarnya, kenapa? Karena ada yang dipegang, apa? Janjinya. Jadi perjanjian dan tambang itu bisa dipakai pegangan. Bijami at-tamassuki fi kullin dzukira al-musyabbah wa huwa al-ahdu wa hudifa al-musyabbah bihi wa huwa al-habdu. Al-hablu. Wastu'airu al-labdu ad-dalu lil musyabbah bih lil musyabbah. Wa rumija ilaihi bi syai'in min lawajimi al-musyabbah bih wa huwa apa? An-naqdu min qaulihi ta'ala yanquduna ala sabilil majaz bil isti'arah al-ma'niyah. Dah. Apa tadi lafaz yang identik dengan musyabbah bih yaitu dengan al-hablu? Ibtal. Kenapa? Karena yang identik dengan apa nakdu ya, nakdu yang identik dengan musyabbah bih. Yang identik dengan musyabbah apa? Ibtal. Janji itu bukan dilepas tapi dibatalkan. Berarti yang kuduna menurut Shahibul Kasab boleh dimaknai dengan yubtilu. Kalau tadi kata Imam Salaf nggak boleh kan? Nggak boleh ini yang kuduna dimaknai makna yang lain. Tetap harus yang kuduna. Cuman isnadun naqdi lil ahdi isnadun majazun akliyun menurut salaf. Tapi menurut Imam Shahibul Kasab, Imam Zamasari, lafaz yang kuduna boleh dimaknai dengan mana yang lain. Apa di situ mananya? Yubtiluna. Kenapa? Karena yubtiluna itu adalah lafdun mulaimun lil musyabbah. Apa? Al-adu. Kalau yang kuduna lafdun mulaimun lil musyabbah bih wa al-hablu. Nah, makanya di sini terjadi dalam lafaz yang kuduna majaz bil isti'arah at-tasrihiyah at-tabaiyah. Qaluhu yan kuduna fihi majazun bil isti'arah at-tasrihiyah at-tabaiyah. Disebut majaz karena menggunakan makna di luar makna hakiki. Disebut istiarah karena alaqahnya punya unsur persamaan. Disebut tasrihiyah karena yang dicantumkan dalam redaksi adalah musyabbah bih. Disebut tabaiyah karena di sini redaksi yang menjadi majaz adalah kalimat fi'il mudhari', bukan mustakmil atau isim jenis. Udah diterangkan di depan tadi bagaimana istilah-istilah itu. Fihi majazun bil isti'arati at-tasrihiyati at-tabaiyati wa taqriruhu an yuqala subbiha al-ibtal bin naqdi. Masdarnya abdullah, masdarnya yubtiluna, masdarnya ibtal. Subbiha al-ibtalu bin naqdi bi jami'i mutlaqil ihlaq fi kullin.
Dua-duanya ngaruksak. Ngabatalkan ngaruksak, ngudar ngaruksak. Dua-duanya ngaruksak. Dalam sama-sama menjadi perusak ya. Sifat perusak ini membatalkan itu kan merusak janji. Melepaskan ikatan dalam tali ya. Merusak juga tali yang sudah diikat. Bijami'i mutlaqil ihlaq fi kullin dzukiral musyabbahu bihi wa huwa an-naqdu wa hudifal musyabbahu wa huwa al-ibtalu. Wastuqa minan naqdi bimakna al-ibtal yanquduna bimakna yubtiluna ala sabilil majaz bil isti'arah at-tasrihiyah at-tabaiyah. Dah sama seperti kemarin nataqa bihi kutubul mutaqaddimin, sama aja ini sebenarnya contoh hampir sama. Jadi dalam ayat ini dan juga dalam tadi nataqa bihi kutubul mutaqaddimin, menurut versi Syekh Al-Imam Mahmud Az-Zamakhsyari Shahibul Kasyaf, bahwa lafaz yang maknanya identik dengan musyabbah bih bisa dijadikan majaz, yaitu meminjam, yaitu dari lafdun mulaimun lil musyabbah, bisa dijadikan majaz. Ini menurut pendapat Shahibul Kasyaf. Kalau tadi ulama syalaf tidak memperbolehkan, enggak boleh dia dijadikan majaz lugawi gitu. Boleh juga dijadikan majaz akli. Itu tadi menurut pendapat yang pertama. Yang ketiga, al-faridatu as-salisatu, ari ieu eta pokok permasalahan, pembahasan permasalahan nukatilu anu diumpamakeun kana mutiara anu katilu jawaza. Jawaza ngamenangkeun sa Syakaki Imam Syakaki kaunahu kana ayana ieu tarsyih lafdun mulaimun lil musyabbah beta mustakmalan digunakeun fi amrin dina perkara wahmiyin anu bangsa khayali tasbihan, karena nyarupakeun bimanau kana maknana al haqiqi anu bangsa hakiki. Usami sareng ngaranan sa Imam Syafi'i kana ieu tasbih isti'aratan tahiyatan kana ngaran isti'arah tahiyah wala yakhfa sareng teu samar sa naon anu sa Imam Syafi'i eta ta'assufun. Ta'assuf termasuk jalmi anu muta'assif, bahasa urang mah keluar dari jalan yang paten. Orang ta'assuf itu adalah keluar dari jalan yang paten, yang pas, yang permanen gitu. Jadi karena tidak jelas ibaratnya itu, karena tidak jelas itu terminologinya nggak jelas di sini, maka disebut dalam kitab ini adalah ta'assuf, keluar dari jalur yang paten. Ini pendapat yang ketiga, yaitu pendapat seorang ulama besar dalam ilmu bayan, yaitu Imam Syakaki. Menurut Imam Syakaki, oke, terjemah dulu. Pembahasan yang ketiga, menurut pendapat Imam Syakaki, lafaz yang maknanya identik dengan musyabbah bih bisa digunakan sebagai makna majazi. Sebagai makna majazi, bukan makna hakiki. Yaitu dengan mengumpamakan sesuatu yang bersifat khayali kepada sesuatu yang bersifat hakiki. Dan Imam Syakaki menamakan bentuk majaz tersebut dengan nama majaz isti'arah tahliliyah.
Maka jelas Imam Sakaki telah keluar dari jalur yang paten, yang permanen. Sudah jelas jalurnya. Sudah. Menurut pendapat Imam Syakaki, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Imam Syakaki punya terminologi, yaitu dalam ilmu majad ada majad bil istirahat at-tahliliyah. Sebenarnya ini majad, kalau menurut jumhur ulama, ya majad tasrihiyah. Karena yang ada di situ adalah musyabah bih. Yang ada di situ adalah musyabah bih. Cuman di sini Imam Syakaki membuat sebuah istilah. Istilah apa? Yaitu dengan istilah majad bil isti'arah at-tahliliyah. Seperti dalam faridah keberapa? Dalam faridah yang ketiga, ya, dari bab yang pertama, dahab dan aklan. Fal istiarah tahqiqiyah wa illa fatahyiliyah, itu. Dalam bab yang pertama, dalam pembahasan yang ketiga, Imam Syakaki berkomentar di situ bahwa jika di situ ada yang disebut yaitu musyabbahnya itu bisa dipahami dengan logika berpikir atau dengan panca indera yang 5, namanya istirah tahqiqiyah. Tapi kalau tidak bisa dipahami, namanya istirah tahliliyah. Itu di dalam pendapat yang Imam Syakaki yang dulu pernah. Dan makanya Imam Syakaki tidak mau ada istiarah tabaiyah. Contohnya mana? Contoh, ya. Kita topik kepada masalah tadi yan kuduna ahdallah. Lafaz yan kuduna ahdallah, yan kuduna ini adalah tarsyih, labdun mulaimun lil musyabbah bih. Lafaz yang maknanya identik kepada musyabbah bih. Menurut Imam Syakaki, ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan isti'arah tahliliyah. Jadi kalau kita baca melepaskan sebuah janji, itu dihayalkan oleh Imam Syakiki, janji itu dilepas, bukan dibatalkan. Seharusnya melepaskan itu kan ke sesuatu yang berhubungan dengan fisik. Melepas itu fisik. Kalau membatalkan berarti psikis, sesuatu yang tidak kelihatan. Ini fisik. Kalau melepaskan, ngudar itu fisik. Ngudar rambut, ngudar baju, ngudar itu fisik kan, benda ya, yang dilepas. Nah, Imam Syakaki menghayalkan janji dilepas. Paham ya? Imam Syakaki membuat sebuah khayali tahyili. Maka di sini ada subiha an-naqdu al-mutakhayyal bin naqdi al-mutahaqqaq. Jadi melepas ikatan janji yang dihayalkan oleh Imam Syakaki diumpamakan kepada melepas ikatan janji yang memang realiti. Dalam sama-sama merusaknya kedua-duanya. Bijami'i mutlaqil ihlaq bikulli. Nah, ini adalah sesuatu persamaan yang terjadi dalam kalimat fi'il kan? Dalam kalimat apa? Dalam kalimat apa? Yang kuduna kan? Dalam kalimat fi'il. Dalam kalimat fi'il. Maka menurut Imam Syakaki yang namanya itu tidak ada. Yang ada itu adalah isti'arah tahliliyah.
Oke. Qaluhu yanquduna ahdallah. Tulis. Fihi majadun bil isti'arah at-tahyiliyah inda sakak. Wa taqriruhu an yuqala subbiha naqdul ahdi al-mutakhayyal bi naqdil ahdi al-mutahaqqaq. Bi jami' mutlaqil ihlaq fi kullin dzikra al-musyabbah bi wa udhifa al-musyabbah ala sabilil majaz bil isti'arah at-tahyiliyah. Jadi naqdul ahdi ini adalah tahyil menurut Imam Syafi'i. Ya kita pahamilah, masa ada ikatan janji dilepas? Yang namanya ikatan janji bukan dilepas, tapi dibatalkan. Tapi menurut Imam Syafi'i bisa jadi kita khayalkan, ya kita khayalikan bahwa ikatan janji itu dilepas. Ini adalah sebuah asumsi yang berhubungan dengan khayali, ya. Maka naqdul ahdi al-mutakhayyal diumpamakan kepada naqdul ahdi al-mutahaqqaq. Nah, kata Imam Syafi'i, yanquduna sebagai tarsyih, lafdzun mulaimun lil musyabbah bi untuk majaz bi isra al-maqniyah al-ahdi bisa dimaknai majaz, tapi majaznya bukan majaz tabanya, bukan majaz musarahah, tapi majaznya majaz bil isra at-tahyiliyah. Nah, ini yang disebut ta'assub. Kenapa ta'assub? Mencela-mencela. Dia tidak mau mengikuti arahan dari jumhur yang mengatakan bahwa majaz itu ada majaz bisti'arah at-tabaiyah. Dia tidak mau, tapi pada buktinya di sini dia menggunakan majaz tabaiyah. Walaupun namanya berbeda. Ta'assub. Menurut siapa? Menurut Imam Syafi'i. Jadi isti'arah tahyiliyah menurut Imam Syafi'i itu isti'arah majaz lugawi. Oh, hati-hati ya. Majaz isti'arah tahyiliyah menurut Imam Syafi'i majaz lugawi, yaitu kosakata yang meminjam makna yang lain. Tapi menurut salaf, isti'arah tahyiliyah itu adalah majaz akli, yaitu sebuah klaim justice isnad. Menghukumi sesuatu, ya, menetapkan sesuatu, mentiadakan sesuatu, menghukumilah, mentahkim sesuatu. Nah, itu dimaknain majaz akli, berarti berhubungan dengan sebuah isnad, bukan berhubungan dengan kosakata atau susunan kata. Karena majaz kan ada majaz lugawi, ada majaz majaz lugawi, ada majaz mufrad, ada majaz murakkab. Ada majaz itu kosakata, ada majaz susunan kata. Kamu harus pahami dengan istilahnya. Istilah ini yang takutnya bentrok gitu. Ini istiarah tahyiliyah. Ini istiarah tahyiliyah. Sama namanya istiarah tahyiliyah, tapi beda apanya? Beda definisinya. Menurut versi Syafi'i seperti ini, menurut versi dari salaf seperti ini. Yang keempat, ini yang mukhtar. Pendapat yang dipilih, yang dipakai pegangan oleh penulis kitab Samarqandi, dan kita jadikan pegangan untuk masalah kasus tarsyih atau lafdun mulaimun lil musyabbah bih. Al-Faridah Ar-Rabi'ah. Hari pembahasan masalah anu kaopat anu diumpamakeun kana opat kana mutiara kaopat. Al-Mukhtar ari kaul anu dipilih fi qarinatil makniyah, dina qarinah makniyah. Qarinah makniyah itu apa? Tarsyih. Bahasanya ada qarinah makniyah, ada tarsyih, ada lafdun mulaimun. Eta keneh sebenarnya. Di satu sisi bahasanya qarinah makniyah, di satu sisi namanya lafdun mulaimun lil musyabbah. Di satu sisi namanya tarsyih. Ya itu juga. Cuma istilahnya itu ya dibelit-belitkeun supaya maneh lieur. Supaya ngaji lieur. Sabab ari ngaji mah kudu lieur. Lamun teu lieur mah dahar mah lieur. Ya ngaji wayah lieur. Fi qarinatil makniyah. Eta anaus sanyana kalakuan eta idalam yakun di mana-mana henteu aya. Lil musyabbah eta tetepikeun musyabbah al madkur anu dicarioskeun naon tabiun lapan anu musyabbah anu disarupakeun naon tabi'. Radifal musyabbah bi
radifal musyabbahi anu ngiring-ngiringan kana musyabah kana maka aya naon ieu kana maka aya naon ieu musyabbah kana maka aya naon ieu tabi kana maka aya naon ieu tabi eta bagian tetep ala maknahu kana maknana al hakiki anu hakiki. Wakana serang aya non isbatuhu netepkeunana wakana serang aya non isbatuhu netepkeunana ieu tarsyih ya netepkeunana ieu tarsyih kana maka aya non ieu lafdun mulaimun lil musyabbah kana maka aya non lafdun mulaimun lil musyabbah bih eta bagian tetep kana maka aya naon lafdun mulaimun lil musyabbah bi atau tarsyih eta bagian tetep alam manahu kana maknana ieu lafdun mulaimun lil musyabbah bi atau tarsyih wa kana sareng aya naon isbatu netepkeunana ieu tarsyih lahu kana musyabbah eta isti'aratan tahyiliyah mungguh salaf kama khalibil maniyah seperti lafaz makhalibil maniyah wa in kana sareng lamun aya naon musyabbah eta lau naon wain kana sareng lamun aya eta lau pikeun musyabbah naon tabiun lafaz anu anut yusabu anu dianutkeun naon tabi anu disarupakeun naon tabi dalika radif kana ieu lafaz anu anut kana musyabbah al mad baru dicaroskeun kana maka aya naon ieu tarsyih eta musta'aron diinjemkeun makna lidzalika tabi kana eta lafaz anu anut ala tariqi tasyrih kana metode isti'arah tasrihiyah. Sekarang pandangan yang keberapa? Topik masalah yang keempat. Saya terjemah. Masalah pembahasan masalah yang keempat. Menurut pendapat yang sahih, yang dipilih oleh penulis dalam masalah qarinah isti'arah bil kinayah atau tarsyih jika bagi musyabbah yang ada dalam redaksi tidak terdapat lafaz yang lain yang mengikuti lafaz musyabbah yang bisa diumpamakan kepada sinonimnya musyabbah bih. Yang bisa diumpamakan kepada sinonimnya musyabbah bih, maka lafaz yang maknanya identik untuk musyabbah bih tersebut, harus dimaknai secara hakiki. Dan tidak diperbolehkan dimaknai secara makna majazi. Namun penetapan hukum lafaz yang bermakna identik untuk musyabbah bih kepada musyabbah dihukumi sebagai isti'arah tahyiliyah atau majaz akli menurut versi ulama salaf. Contohnya seperti ungkapan makhalibul maniyah
nasyabat di bulannya. Dan jika bagi musyabbah dalam istiarah makniyah terdapat lafaz yang mengikuti musyabbah, terdapat lafaz yang mengikuti musyabbah yang bisa diumpamakan kepada sinonimnya musyabbah bih, maka lafaz yang bermakna identik dengan musyabbah bih tersebut bisa dijadikan isti'arah tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah. Contohnya seperti ayat dalam firman Allah, yanquduna ahdal wahi. Ini pendapat yang mukhtar, pendapat yang dijadikan pegangan oleh penulis dan juga bagi kita sebagai para pelajar ilmu bayan. Apa tafsir? Tafsirnya bagaimana? Jika dalam musyabbah isti'arah makniyah, contohnya di situ musyabbah apa? Makhalibul maniyah. Al-maniyah itu musyabbah. Tidak ada lafaz yang mana lafaz tersebut ini bisa menjadi tabik, bisa menjadi pengikut dari lafaz musyabbah tersebut sehingga ini makhalib bisa diartikan mana yang lain. Bisa meminjam mana yang makhalib, bisa diminjam mana yang lain enggak? Makhalib adfar ini bisa nggak diartikan mana yang lain? Nah, jika seperti ini maka musonif lebih condong kepada pendapatnya ulama salaf. Artinya makhalib ya sudah, maknanya makhalib kuku, jangan dimaknai makna yang lain. Yang menjadi majaz ini adalah isbatul makhalib lil maniyah, menetapkan kematian punya kuku. Nah, ini yang dijadikan isti'arah tahyiliyah versi ulama salaf. Paham ya? Itu menurut pendapat al-mukhtar. Tapi ketika dalam musyabbah isti'arah bil kinayah ini ada lafaz yang mana lafaz itu bisa mengikuti jejaknya musyabbah, artinya bisa dipinjamkan kepada mana yang lain, contohnya seperti yanquduna. Yanquduna ini adalah lafzun mulaimun lil musyabbah bih, tarsyih, dan dia bisa dimaknai dengan mana yang lain, yaitu yubtiluna, karena yanquduna enggak cocok kepada lafaz ahdu. Masa melepas janji itu bukan dilepas tapi dibatalkan. Maka yanquduna menurut qaul mukhtar bisa dimaknai dengan mana majazi, yaitu yubtiluna. Itu loh. Karena ada tabiat di situ, ada lafaz yang bisa mengikuti apa yang tadi sudah dijadikan sebuah isti'arah dalam musyabbah. Kalau makhalibul maniyah nggak bisa. Makhalib dijadikan makna majazi, nggak bisa. Tapi kalau yanquduna ahdallah, natoko bihi kutubul mutaqaddimin, natoko itu bisa dijadikan makna dalam. Dengan cara menjadikan natoko, menjadikan yanquduna isti'arah musyarrah atau tasrihiyah. Nah, kalau makhalib nggak boleh. Makhalib bisa dijadikan isti'arah apa? Nggak bisa. Maka menurut ulama mukhtar, menurut qaul mukhtar, contoh makhalibul maniyah ada dua majaz. Satu majaz lugawi, majaz bil isral makniyah. Yang kedua majaz akli, isnadul makhalib lil maniyah. Itu adalah isnadun majazun akli, yaitu majaz bil isti'arah tahyiliyah menurut pendapat salaf. Satu. Yang kedua,
Contoh seperti yanquduna ahdallahi. Contoh seperti nataqa bihim kutubul mutaqaddimin. Ya, contoh seperti wa'tasimu bihablillah, sama itu. I'tisam, yanqudun, nataqa. Itu ada dua majaz. Satu majaz bil isti'arah al-makniyah. Al-ahdu di situ adalah al-hablu. Yang kedua, majaz bil isti'arah at-tasrihiyah. Apa? Yanquduna bimakna yubtiluna. Dua-duanya punya majaz dua. Cuman yang satu majaznya majaz akli dan majaz lugawi. Yang satu ini, ya, dua-duanya majaz lugawi. Yaitu majaz al-isti'arah al-makniyah dan majaz al-isti'arah at-tasrihiyah. Paham ya? Dah. Itu menurut kaul mukhtar. Itu yang kita pegang. Jadi kalau makhalibul maniyah ansyabat bipulanin, itu nggak bisa. Bagaimana bisa itu dijadikan sebuah isti'arah tabaiyah atau isti'arah musharahah? Itu harus dijadikan apa? Isti'arah tahliliyah versi ulama salaf, yaitu isnadu syai'i li ghairi ma huwa lahu. Berarti ada isnad di sini. Ada ketetapan hukum, ya, ada justice hukum, ada klaim hukum. Kalau majaz bil isti'arah at-tasrihiyah dan majaz bil isti'arah al-makniyah itu hanya masalah kosakata. Ini kan majaznya masalah kosakata ini. Nah, tadi kalau ada tabe, udah di situ jadikan tasrihiyah. Kalau nggak ada tabe, jangan. Maka jadikan di situ majaz akli. Al-faridah al-khamisah, kama yusamma mazada ala qarinatin musyarahah. Ari ieu eta masalah kalimah. Kama yusamma seperti di ngaranna naon ma lafaz jada anu nama naon ma ala qarinatin musyarahah. Karena qarinah tasrihiyah min mulai imatil musyabbah bihi tina pirang-pirang lapad anu mantesan kana musyabbah bi tarsyihan kana tafsyih kadalika. Halna tetap seperti ieu tarsyihan yu'addu dibilang-bilang naon ma perkara lafaz jada anu nama naon ma an qarinatil makniyah. Tina qarinah isti'arah bil kinayah minal mulai imati tina pirang-pirang lapad anu musyabbah bi tarsyihan kana ngaran tarsyih laha pikeun makdiyah waya juju sareng menang naon ja'luhu ngajadikeunana ieu majada tarsyihan karena jadi tarsyih li tahliliyah pikeun isti'arah tahliliyah aulil isti'arah at-tahqiqiyah atau isti'arah tahqiqiyah musyarrah. Amal isti'arah tu anapun ari isti'arah tahqiqiyah isti'arah musyarrah atau tasrihiyah eta fadhahirun maka jelas wa kada sareng eta tetap seperti ieu madukir minal isti'arah at-tahqiqiyah at-tahliliyatu ari isti'arah at-tahliliyah alama kana netepan kana pendapat dhahaba anu hukuman ilai kana masasa ka Imam Syakaki di anna tahliliyah kana sanya isti'arah tahliliyah eta musarrahatun isti'arah tasrihiyah indahu as-Syakaki wa amma tahliliyah anapun ari isti'arah tahliliyah alama kana pendapat dhahaba anu hukuman ilai kana masasa ulama salaf eta fali anna tarsyih maka sanyana tarsyih eta yakunu ayadon tarsyih eta lil majaz al akli pikeun majaz akli aidon deui bidikrima punyaroskeun perkara yulaimu anu mantesanon ma kana lafad wa ari ma eta lahu pikeun ieu ma pikeun ieu ma yulaim tegasna musnad ilaih ma huwa itu ma yulaimul musnad ilaih kama yakunu seperti aya non tarsyih eta lil majaz al lugawi pikeun majaz tetap pikeun majaz lugawi wal mursali sareng majaz mursal bidikrima punyaroskeun perkara yulaimu anu mantesanon ma al modulah karena makna modulah karena makna anu diperuntukkeun kana ieu lafaz wali tasbih sareng tarsyih pikeun tasbih bidikrima punyaroskeun lafaz yulaimu anu mantesanon ma al musyabbah bi kana musyabbah bi walil isti'arati sareng pikeun isti'arah sareng tarsyih pikeun isti'arah al musarrahati isti'arah tasrihiyah kama seperti masalah sabaq anu kratos diulanan ma wa wajhul farqi dah masalah dikit dulu pembahasan masalah yang kelima lafaz yang menjadi tambahan qarinah isti'arah tasrihiyah
yaitu dari lafad-lafad yang bermakna identik untuk musyabbah bih dinamakan tarsyih. Begitu juga lafad yang menjadi tambahan untuk qarinah isti'arah bil kinayah dari lafad yang mengandung makna identik untuk musyabbah bih sebagai tarsyih bagi isti'arah bil kinayah. Maka lafad yang maknanya identik untuk musyabbah bih, lafad yang maknanya identik untuk musyabbah bih tersebut bisa menjadi tarsyih. Bisa menjadi tarsyih untuk isti'arah tasrihiyah dan bisa menjadi tarsyih untuk isti'arah tahyiliyah. Lafad yang identik, lafad yang maknanya identik untuk musyabbah bih, lafad yang identik maknanya bagi musyabbah bih merupakan tarsyih untuk isti'arah tasrihiyah, jelas seperti dalam contoh ra'aitu asadan lahu lubadu. Begitu juga lafaz yang maknanya identik untuk musyabbah bih bagi isti'arah tahyiliyah versi Imam Sakaki, bagi isti'arah tahyiliyah versi Imam Sakaki bisa jelas seperti dalam contoh adfarul maniyah ansyabat bifulanin. Adfarul maniyah nasyabat bifulanin walam tuqallab. Atau seperti dalam contoh wa'tasimu bihablillahi jami'an. Karena isti'arah tahyiliyah menurut versi Imam Sakaki adalah isti'arah tasrihiyah menurut jumhur. Begitu juga tarsyih bisa diperuntukkan untuk isti'arah tahyiliyah versi ulama salaf. Yaitu dengan mencantumkan lafaz yang identik dengan musnad ilaih.
Contohnya seperti dalam syair. Akhadna bi atrafil ahadis bainana wasalat bi anakil mati al-abati. Lihat tengah. Akhadna bi atrafil ahadis bainana wasalat bi anakil mati al-abati. Nanti penjelasannya nanti ya. Begitu juga tarsyih bisa diperuntukkan untuk majaz akli, yaitu tadi udah ya, majaz akli. Untuk majaz mursal. Begitu juga tarsyih bisa diperuntukkan untuk majaz mursal, yaitu dengan melafalkan lafaz yang maknanya identik dengan makna yang maknanya identik dengan makna asal. Yang maknanya identik dengan makna asal. Bukan makna murad. Bukan makna murad. Karena dalam majaz mursal ada makna asal, ada makna murad. Ya. Majaz mursal nih, makna asal, makna murad. Begitu juga tarsyih diperuntukkan untuk tasbih, yaitu tadi contoh ini, contoh dulu. Begitu juga tarsyih diperuntukkan untuk majaz mursal dengan melafalkan lafaz yang bermakna identik untuk makna asal. Contohnya seperti dalam hadis. Asra'ukunna luhuqan bi atwalukunna yaddan. Asra'ukunna luhuqan bi atwalukunna yaddan. Dah, nanti penjelasannya. Begitu juga tarsyih diperuntukkan untuk tasbih, yaitu dengan melafalkan lafaz yang bermakna identik untuk musyabah bih. Contohnya seperti Jailun asadun lahu lubadun adfaruhu lam tuqallab. Jailun asadun, ini tasbih ya, tasbih balik. Jailun asadun lahu lubadun adfaruhu lam tuqallab. Begitu juga tarsyih diperuntukkan untuk majaz bil isti'arah tasrihiyah, yaitu dengan melafalkan lafaz yang bermakna identik untuk musyabah bih. Nah, terusin. Wa wajhul farqi sareng ari wajah perbedaan bainama antara lafaz yuj'alu anu dijadikeun maqarinatan karena karena lil maknya karena isra bil kinayah wa yuj'al sareng dijadikeun naon nafsuhu datna ieu lafaz tahyilan karena isra tahyiliyah au istiratan tahqiqiyah atau istiratan tahqiqiyah au isbatu atawa naon katetepan nama tahyilan karena isra tahyiliyah wa bainama sareng antara lafaz yuj'alu anu dijadikeun ma zaidan karena panambah alaiha karena ieu qarena wa tarsyihan sareng jadi tarsyih eta quwwatul ikhtisasi, kekuatan khusus al musyabbah bil musyabbah bihi kana musyabbah bih. Fa ayyuhuma maka ari non wae ieu amraini atau lafzaini aqwa eta aqwa leuwih kuat naonana ikhtisasan kaususanana wa ta'allukannya hubunganana bihi kana ieu lafaz bihi kana musyabbah bih. Bihi kana musyabah be bahwa maka ieu ayyun eta al qarina atau qarina wa ma sareng lafaz siwa saliyana ieu ayyun eta tarsyihun tarsyih
wajah perbedaan, sisi perbedaan. Sisi perbedaan antara lafaz yang dijadikan qarina untuk isti'arah bil kinayah atau untuk isti'arah tahyiliyah versi Imam Syakaki, atau untuk isti'arah tasrihiyah, atau untuk isti'arah tahyiliyah versi ulama salaf. Dan lafaz yang dijadikan tarsyih, dan lafaz yang dijadikan tarsyih bukan sebagai qarina adalah dominasi kekuatan, khususnya dominasi kekuatan khususnya wajah syibih untuk musyabbah bih. Khususnya apa? Adalah dominasi kekuatan khususnya wajah syibih untuk musyabbah bih. Maka makna yang lebih khusus dominan untuk musyabbah bih, makna yang lebih khusus dominan untuk musyabbah bih itu adalah qarina. Itu adalah qarina. Dan yang lebih lemah maknanya, dan yang lebih lemah maknanya untuk musyabbah bih itu dijadikan tarsyih. Pokok pembahasan permasalahan yang terakhir dari bab ketiga tentang masalah tarsyih. Tarsyih ini atau lafdun mulaimun lil musyabbah bih itu bisa untuk isti'arah tasrihiyah, ya kan? Bisa untuk isti'arah bil kinayah, untuk isti'arah tahyiliyah versi salaf, untuk isti'arah tahyiliyah versi Imam Syakati, itu bisa. Contohnya udah, kamu udah. Oh ini tarsyih. Tarsyih untuk apa? Untuk isti'arah bil kinayah, untuk isti'arah tasrihiyah, untuk isti'arah tahyiliyah versi ulama salaf, untuk isti'arah tahyiliyah versi ulama versi Imam Syakati. Nah kemudian dikembangkan lagi di sini, ada pengembangan lagi, tarsyih untuk majaz akli, tarsyih untuk majaz mursal, nah tarsyih untuk tasbih. Ini yang nggak ada sebelumnya, nggak dibahas ini. Yang tiga ini, lafaz yang identik dengan makna asal gitu loh. Maksud di sini asal, nggak sudah makna asal, bukan musyabbah bih, bukan asal. Karena al aslu fit tasbih ayakun musyabbah bih. Lafaz yang maknanya identik dengan makna asal itu bisa jadi ada dalam tasbih, ada dalam majaz, ada majaz lugawi, majaz akli, ada dalam majaz mursal. Kalau tadi tarsyih untuk majaz bil isti'arah tasrihiyah, tarsyih untuk majaz bil isti'arah al makniyah, tarsyih untuk majaz tahyiliyah versi salaf, versi Syakati, udah jelas, udah contohnya. Sekarang yang tiga ini tarsyih untuk majaz akli. Yaitu dengan apa? Dengan melafalkan, mencantumkan lafaz yang identik untuk musnad ilaih. Karena permasalahan majaz akli ada musnad, ada musnad ilaih. Seperti natoko bihi kutubul mutaqaddimin. Natoko ini musnad, ngomong. Musnad ilaihnya apa? Kutub. Nggak mungkin ngomong kepada kutub. Ngomong itu kepada musnad ilaihnya itu. Seharusnya musnad ilaih bukan kutub, siapa? Orang. Maka hubungan musnad kepada musnad ilaihnya ini yang nggak tepat. Nah ini namanya majaz akli. Paham ya? Majaz akli itu sebenarnya pembahasan ada di ma'ani. Isnad majazun akliyun. Ada di ilmu ma'ani. Nah di sini ada majaz akli, ada tarsyih. Apa tarsyihnya itu? Lafaz yang maknanya identik ini kepada musnad ilaih, bukan kepada musnad. Contoh dalam syair, akhadna bi atrafil ahadis bainana wa salat bi anakil mati al abati.
Salat itu maknanya apa? Salat itu maknanya kalau dalam air banjir ya. Tapi di sini maknanya salat itu apa? As-sair. Berjalan. Berjalan dengan cepat. Berebet cepat. As-sair. Nah, makanya di sini ada salat. Si mutakalim itu mendapatkan berita-berita. Ada topik-topik pemberitaan di antara kaum-kaumnya. Ini berita nih, kasus gosip. Nah itu berita itu cepat banget loh. Ini brut. Namanya gosip kan cepat ya. Kami mendapatkan apa? Berita-berita dari antara kami ini di kaum itu berita gosipnya banyak banget. Bahasa banyak gosip nih. Itu hebat banget gitu loh. Berita ini cepat banget menyebarnya. Berebet gitu loh. Sampai di sini wasalat bi anakil mati al-abati. Sampai dibahasakan oleh syair itu berita itu sampai langsung ke tempat yang lapang ya. Jadi berita itu tersebarnya cepat gitu. Asalnya 1, 2, 3 berita langsung ke masyarakat Sekarawang yang OKB gitu. Cepet banget gitu. Makanya di sini ada bi anakil mati. Nah, anakil mati ini tarsyih. Apa tarsyihnya? Karena anak ini kan apa? Leher ya. Leher itu identik kemana? Ke musad ilaih. Seharusnya yang memberitakan itu berita itu siapa? Manusia, masyarakat. Cepat banget memberitakannya. Bukan al-abati. Al-abati itu apa? Tempat yang lapang, yang banyak kerikilnya. Masa berita dilemparkan oleh sebuah tempat yang lapang? Hah? Oh, berita ini sudah dilemparkan sudah diberitakan. Berita ini diberitakan oleh tempat yang luas, lapangan. Lapangan bola sudah memberitakan. Masa lapangan bola memberitakan? Yang memberitakan itu siapa? Siapa yang memberitakan? Ya manusia lah, kaum, masyarakat memberitakannya sehingga cepat. Kenapa di sini dipakai aknak? Karena aknak ini adalah labdun mulaimun lil musnad ilaih. Seharusnya salat ini bukan ke abati musnad ilaihnya, tapi siapa? Kaum, masyarakat yang melemparkan gosip itu adalah siapa? Yang melemparkan pembicaraan-pembicaraan itu siapa? Adalah kaum. Tapi kenapa di sini yang menjadi pelempar itu seakan-akan bukan kaum, tapi sebuah lapangan bola? Nah, ini terjadi majaz akli. Di sini ada labdun mulaimun lil musnad ilaih. Di sini bahasanya bidikri ma yulaimu ma huwa lah, itu musnad ilaih. Kenapa? Apa tandanya di aknak? Aknak itu kan lafaz yang khusus untuk orang. Masa lapangan punya punggung, punya leher yang dilipat. Kenapa ada bahasa leher yang dilipat? Karena kalau orang lagi jalannya leher dilipat akan cepat jalannya kan, cepat. Berbeda dengan tangga, rada kareset gitu. Makanya bi anakil mati. Nah, ini permasalahannya ada lafdun mulaimun lil musyabbah. Apa lil mustad ilaih, yaitu anakil mati. Sebenarnya yang menjadi musad ilaih itu bukan al-abati. Masa al-abati jadi musad ilaih? Siapa? Ya kaum. Kaum yang menjadi musad ilaih. Masa berita dilempar oleh lapangan bola? Maksudnya ini berita yang tadinya itu hanya ada di, contohnya hanya di pesantren. Oh, jadi gosipnya sampai Sekarawang tahu semua, cepet banget gitu loh. Nah, yang menyebarkan siapa? Yang menyebarkan berita itu siapa? Manusia kan? Masa lapangan bola menyebarkan? Gitu. Nah, ini adalah majaz akli. Isnadus sail lil abati isnadun majazun akliyun. Jadi watakriru majaz itu. Isnadus sail lil abati isnadun majazun akliyun. Lianna hakikota isnada as-sail lil kaum. Karena hakikatnya isnadnya sail itu bukan untuk ke abati, tapi kepada siapa? Ke masyarakat. Cuman di sini wadzukiro fihi ma yulaimul musnad ilaih wa huwa anak. Di sini ada dicantumkan, dilapalkan itu anak. Nah, ini lafzun mulaimun, lafaz yang mananya identik dengan musnad ilaih. Sekali lagi yuk, detail. Qalu salat bi anakil mati al-abati fihi majajun akliyun. Wa takriru an yuqala isnadu as-sail
lil abati isnadun majazun aqliyun li anna haqiqata isnadis sail lil kaum la lil abati wa dikrul akna dikruma yula imu al musnad ilaih wa huwa al kaum fahada tarshihun lil majaji al aqli. Satu. Yang kedua, tarshih untuk majaz mufrad. Majaz mufrad mursal. Majaz mufrad mursal. Mana contohnya? Contohnya ungkapan Rasulullah untuk para istri-istrinya. Asra'ukunna luhuqan bi atwalukunna yaddan. Paling cepat di antara kalian nanti menyusul aku di surga. Ya, Kanjeng Nabi ngasih teman para istri. Neng. Anu paling engke cepet maneh nyusul abdi engke di surga teh adalah panjang leungeunna. Maka eta para istri Rasulullah langsung ngukur leungeunna panjangan saya. Neng, nu paling engke cepet milu ka surga, nyusul ka surga jeung akang teh cek Kanjeng Nabi. Yang paling cepet nanti menyusul aku di surga, kalian itu nanti adalah di antara kalian yang paling panjang tangannya. Atwalukunna yada, nu paling panjang-panjangna leungeun. Nah harita langsung para istri Nabi ngukur leungeun, sareng panjangna. Waduh, nya panjang kumna nu. Apa seperti itu mananya? Hah? Enggak. Di sini berarti majaz mursal min babi itlaqi as-sabab wa iradatil musabbab. Yang diungkapkan itu sebab. Sebab tangan itu karena dia selalu berehan, selalu baik kepada orang lain, memberikan apa? Nah, yang dimaksud di sini yadan ini adalah sebuah tangan. Tapi tangan ini yang dimaksud in'am, nikmat, memberikan nikmat kepada orang lain. Yang paling banyak memberikan nikmat kepada orang lain, yang paling banyak memberikan sedekah kepada orang lain, yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, yang paling banyak memberikan sesuatu yang hebat kepada orang lain, itu nanti kalian itu yang akan paling depan menyusul aku di surga, kata Rasul. Siapa yang menang di situ? Yaitu istri Nabi yang bernama Zainab binti Jahsy. Jadi Zainab istri Nabi, bukan Siti Aisyah, bukan yang lain ya, yang paling hebat. Apa? Yang paling hebat di situ atwalukunna yadan adalah Siti Zainab binti Jahsy. Kenapa? Dia yang paling super. Apa? Paling baik pada orang lain. Dan dia punya sebuah pemikiran bagaimana cara membahagiakan orang lain itu pintar. Nah, itu yang diinginkan makna yadan itu bukan yadan tangan, tapi apa? Nikmatan. Yang paling banyak memberikan nikmat kepada orang lain gitu loh. Yang paling banyak bersedekah kepada orang lain. Yang paling banyak memberikan sebuah kemanfaatan kepada orang lain. Yang paling banyak memberikan sesuatu yang hebat kepada orang lain. Itu nanti yang akan di antara kalian yang paling cepat nyusul aku di surga nanti. Tuh. Bukan yang paling panjang tangannya, Cok, bukan. Yang ujang kupet tangan Gus ya. Nah, sampai ngukur para istri-istri Nabi ketika ada ucapan ini. Istri Nabi itu ngukur apa panjang-panjang lengan, panjang lengan saya orang lain. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Atwalukunna yadan adalah orang istri-istri Nabi yang paling banyak memberikan sedekah, yang paling banyak memberikan kemanfaatan, yang paling banyak memberikan sesuatu yang hebat kepada orang lain, memberikan nikmat kepada orang lain. Nah, siapa yang menang di situ? Istri Rasulullah yang bernama Zainab binti Jahsy. Jadi utarakan dalam sebuah kisahnya, banyaklah kisah-kisah beliau ya. Dia adalah orang yang paling rajin memberikan sebuah apapun kepada orang lain. Maka yadan di sini majaz mursal mimbabi itlaqi apa? Mimbabi itlaqi al as-sabab wa iradatil musabbab. Mana tarsyihnya? Ya atwal. Atwal itu apa? Panjang. Panjang itu identik kemana? Ke yad. Yang namanya panjang identik kemana? Maksudnya atwal ini maknanya bukan panjang, tapi banyak memberikan kemanfaatan kepada nikmat kepada orang lain. Nah,
Tarsyih di sini mana? Atwalnya. Dia paling panjang tangannya. Nah, panjang itu cocoknya kemana? Ke tangan. Maka tarsyihnya atwal, majaz mursalnya adalah lapan yadan. Airnya matan. Itu loh. Jadi bukan berarti yang berhak untuk nanti cepat menyusul Rasulullah di surga itu adalah istri Rasulullah yang paling panjang tangannya. Bukan. Yang paling hebat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, yang paling hebat memberikan sedekah kepada orang lain, yang paling baik kepada orang lain, yang paling hebat. Ini kan nikmat, urusan nikmat kepada siapapun. Nikmat itu tidak berupa materi doang, tidak harus berapa benda, tidak harus berupa kasih materi doang. Apalagi bisa memberikan ilmu. Ya kita pengen ini aja lah. Mudah-mudahan ini juga untuk kita juga, bukan hanya untuk istri-istri Rasulullah. Ya walaupun di situ Rasulullah mukhatabnya itu adalah istri Rasul. Kunna kan istri Rasulullah. Tapi mudah-mudahan untuk kita juga. Jadi kalau kita ingin menyusul Rasulullah nanti di surga, kita harus banyak memberikan kemanfaatan, memberikan anugerah, memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Itu loh. Jangan jadi sumpah mulu untuk orang, jangan jadi masalah untuk orang mulu. Ya, mudah-mudahan kita menjadi seseorang yang memang bisa bermanfaat lebih untuk orang lain. Karena yang mulia di antara kalian semua itu adalah anfa'ukum linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia. Nah ini di antaranya salah satu yang bisa memberikan sebuah penguat masalah tadi. Tegas dengan hadis Rasulullah yang diungkapkan kepada para istri-istri Rasulullah. Dan mudah-mudahan ini juga bukan untuk istri Rasulullah saja, untuk semua umat Rasulullah. Kalau pengen cepat menyusul kepada Rasulullah di surga, maka banyaklah membuat orang lain itu mendapatkan nikmat. Banyaklah bisa membahagiakan orang lain dengan nikmatnya. Anu puasa berean berkos kieu makomo nya loba jelema nu kebawa duit. Atwaluhum yadan. Atwaluhum yadan ini adalah atwalnya tarsyih, yadannya majaz mursal min babi itlaqil musyabbah wa daratil wa irsabat. Takdir. Yo. Qaluhu yadan ay ni'matan utliqat al-yad ala udwin mahsusin alladhi huwa as-sabab wa urida biha an-ni'mah allati hiya al-musabbab ala sabilil majaz al-mursal wa rumija ilaihi bi syai'in min lawajimi al-yad wa huwa qauluhu wal kunna. Waktu ya. Kemudian 3, tarsyih untuk tasbih. Mana tarsyih untuk tasbih? Zaidun asadun lahu lubadun. Zaidun asadun itu tasbih. Apa? Musyabah dan musyabahnya ada. Tasbihnya tasbih apa? Tasbih balik. Karena di situ ada musyabah, ada musyabah B, tidak ada adatu tasbih, tidak ada wajib syibih. Yaitu tasbih ba. Kemudian ada lahu lubadun. Nah, lahu lubadun ini adalah adfarul lam tuqallam. Lafaz yang identik dengan asad, musyabah B. Zaidun asadun subbiha Zaid bil asad bijami syaja'ah fi kulin dzukira musyabbah wal musyabbah bih wa hudifa fihi adatu tashbih wa wajhu shibhi ala sabili tashbih al bali wa dzukira fihi lafdun mulaimun lil musyabbah bih wa huwa lahu lubadun adfaruhu lam tuqallam. Terakhir, bagaimana kita bisa memisahkan, bisa membedakan apakah ini korena, apa ini tarsyih? Bagaimana membedakannya? Ini korena, oh ini tarsyih. Nah, wa wajhul farqi baina ma yuj'alu qarinatan lil maqniyah wa yuj'alu nafsuhu tahyilan aw isti'aratan tahqiqiyatan aw isbatu tahyilan wa baina ma yuj'alu zaidan alaihi wa tarsyihan qawwatul ikhtisas. Membedakan antara korena dan tarsyih,
dominasi kekuatan wajah si B ke musyabah B. Kekuatannya ada di lafaz yang mana? Ya, kekuatannya ada di lafaz yang mana? Contoh, kalau modelkan tadi apa? Ra'aitu asadan lahu lubadun adfaruhu lam tuqalla. Nah, itu yang jadi masalah ini untuk membedakan antara korena dan tarsye. Kekuatan yang berhubungan kepada musyabah B itu yang mana? Yang kuat hubungan kepada musyabah B maknanya loh. Maknanya yang kuat kepada musyabah B itu namanya korena. Karena korena itu rukun tasbih. Yang tidak kuat, yang lemah, keterikatannya kepada musyabah B dalam segi apa? Ya keterikatan hubungannya itu. Hubungannya dia itu kepada musyabah B itu kurang kuat sifatnya itu. Maka itu namanya apa? Tarsye. Jadi membedakan antara korena dan tarsye itu dalam kuatul ittisos aja udah. Kalau kuat dominasi dia kepada dominasi sifat itu kepada musyabah B itu namanya korena. Kalau tidak berarti namanya tarsye. Untuk membedakan ya. Jadi untuk membedakan, oh ini apakah contohnya bagaimana kita membedakannya? Ya udah, kita bedain di sini apa tarsye apa kekuatannya aja kekuatannya. Jadi dominasi kekuatan makna di situ. Yang kuat namanya apa? Korina. Yang tidak kuat namanya tarsye. Seperti makhalibul maniyah ya. Makhalibul maniyah an syabat bipulanin. Makhalibul maniyah itu kuku. Kuku itu lebih kuat daripada nasyabat. Nasyabat itu apa? Mencengkram. Mencengkram itu lemah dibanding kuku. Maka makhalibul maniyah jadi korina. Nah, an syabat jadi tarsye. Itu loh. Contoh dalam tadi tak. Jadi makhalibul maniyah atau adbarul maniyah nasyabat bipulanin. Kuku-kukunya kematian yang diumpamakan dengan hewan pemangsa mencengkram seseorang. Jadi mencengkram itu kan sifat yang bisa saja bukan untuk siapa? Untuk hewan pemangsa. Bisa jadi seorang lelaki mencengkram perempuan. Bisa kan? Nah, jadi itu adalah mana yang kurang kuat. Mana yang kuat untuk musyabah apa? Kuku. Kuku-kukunya yang runcing, yang terhunus tajam seperti pedang itu kan ya adbar itu makhalib itu. Nah ini yang kuat, makanya yang kuat dijadikan korena, nasyabat dijadikan tarsye. Jadi nggak usah bingung-bingung. Kamu mana ini milih yang mana? Yang kuat hubungannya, yang kuat keterikatannya kepada sifat musyabah itu apa? Itu aja. Itu adalah cara membedakan apakah ini tarsye, apakah ini adalah korena. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas ini kitab, yaitu kitab Samarqandi, dan insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan kita akan teruskan dengan pembahasan kitab, yaitu kitab Isaguzi. Terakhir di sini adalah kita harus lebih punya power, lebih punya kekuatan yang berhubungan dengan musyabah B. Nah ini karena kita harus tahu betul bahwa keberadaan hidup ini ya sebenarnya al-aslu. Kita ini dipermainkan oleh dramatikal pentasbihan. Cuman kita harus kuat dengan tadi itu. Jadi kita harus menjadi sebuah fakta, harus menjadi sebuah korena. Jangan hanya di pinggir. Kalau tarsye kan di pinggir, tapi harus menjadi korena. Kalau fakta itu kan di depan. Fakta itu adalah di depan, korena itu di depan. Kalau tarsye itu pinggiran. Maka kita ingin menjadikan sebuah